Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan wali songo yang menyebarkan agama Islam dengan mencampurkan syariat dengan adat dan istiadat? Pak, wali songo itu nggak ada bukti yang otentik. Bukti ini ono wali songo mana? Sejarahnya tidak ada. Loh niku. Saniki pun mulai muncul ngoten niku. Ada kitab tulisan Sunan Bonang asli, Masya Allah. Dan tulisan ini hanya beberapa lembar menyebabkan 3 sarjana Belanda mendapatkan gelar doktor. Semuanya kata sepuh kita, kata ini gitu. Dari barokat ini punya putra Malik Ibrahim Ahmad Abdurrahman Rumi Sohib Maja. Sedangkan dari Ali Nurul Alam punya putra Abdullah Sultan Hud Mesir, yang kemudian hijrah ya dari Mesir ke wilayah Nusantara, wilayah Thailand. Kemudian Abdullah Sultan Hud punya putra Hidayatullah yang kita kenal dengan Sayyid Asy-Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Namanya Hidayatullah. Yang waras tidak boleh kalah. Dan video ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang waras. Bagi yang tidak waras, lewatkan saja. Apakah wali songo meninggalkan buku tulisan? Kalau Imam Bukhari ada Sahih Bukhari, Al-Adabul Mufrad. Imam Syafi'i ada Al-Um, Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Iya. Tapi nggak ada kitab Sunan Bonang. Ini salah satu dari kitab rujukan Robitoh Alawiyah. Salah satu kitab rujukan Robitoh Alawiyah. Karya habaib, karya ulama Yaman. Dan setelah saya baca, ya yang saya pahamin kurang lebih 40-60% dari bahasa itu, yang di dalam bahasa Belandanya disebut dengan Handboek van Bonang. Adanya Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Sementara kitab Sunan Bonang nggak ada. Sunan Gunung Jati nggak ada. Mana buktinya ada sunan-sunan? Kan yang ada Sunan Abu Dawud. Lu malah kecelek sampai yang ngomong Sunan Abu Dawud. Wali songo sunan-sunan Norano kitabe. Kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Latin Kawi dengan Primbon 1 Sunan Bonang, Primbon Bonang 1, Primbon Bonang 2. Yang lebih mengagetkan kita, ternyata hadirin sekalian, pemahaman Sunan Bonang sungguh sangat dalam tentang ahli sunnah wal jamaah. Makanya Pak, ya, karena tidak ada bukti yang otentik tentang wali songo, kita tidak bisa memastikan. Ini bab kedua, juz kedua. Pada kitab Syamsul Zahirah, juz kedua. Di sini pada juz kedua halaman 528. Ini masih berbahasa Arab tulisannya. Sayyid Abdullah Sultan Hud punya putra Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati punya putra, di sini Hidayatullah Jaddu Salatin Syirbun wa Banten, kakek moyangnya daripada sultan-sultan Cirebon dan Banten. Katanya para wali itu mencampurkan adat dengan syariat. Mana buktinya? Mana kata cerita orang Indonesia itu tinggal itu wali kata Sunan Ampel, wali kata Sunan Kalijogo, semuanya ada orang bulat-bulat sampai akhirnya itu gawe wayang, gawe orang masyhur Kalijogo sampai punya daerah Pajang, daerah Mriki, mulai Pajang, daerah Mriki, Israel, untuk gimri-gimri. Kita ini mau memastikan, takut menuduh yang tidak-tidak, karena tidak ada buktinya. Kalaupun toh benar misalnya para wali itu mencampurkan adat dengan syariat, maka kita lihat apakah memenuhi syaratnya atau tidak dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Sampai gawe wayang tenggul, wayang wong. Sunan Giri gak terima, haram gawe patung. Wong nak gawe patung, sebenarnya dikonge ke inyo. Sunan Kalijogo rapati tahu ngaji, mantan preman putri wali. Ngaji faslon gak rapati tahu ngaji. Adapun kemudian tidak memenuhi syarat, contohnya berdakwah melalui wayang golek atau wayang. Sementara syariat kita mengharamkan menggambar gambar-gambar yang bernyawa. Hasil akhirnya di tengah-tengah Sunan Kudus yang luwe alim luwe seni, ya seni ae.
wayang itu dipeokno wae, terus jadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tenul iku patut, tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa banyak kabeh. Berarti itu adat yang tidak sesuai dengan syariat. Atau misalnya wali songo berdakwah dengan pakai gamelan, sementara syariat kita jelas menunjukkan bahwa musik itu haram. Jadi mulai dhisik ya fikih ya setiap kali, dadi ya mulane kula pinter ngakali fikih dhisik ya ono. Wali songo ya saged mereka fikih. Ini mah iku wong. Dadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun sampeyan kudu ya pinter ngaji, hukum itu macam-macam. Tapi kan wali songo dakwah pakai musik. Wali songo bukan dalil. Wali songo bukan dalil. Maka ketika Habib Lutfi ditanya, Habib, keistimewaan ziarah wali songo ku apa? Izin. Lu ndak barokah, Habib, ndak terlalu dhuwur iku. Ya barokah karomahnya, ndak malu saya sama wali 9. Ya Allah, Sunan Ampel setiap hari ngejak orang tahlil, berzikir berapa ribu orang, membaca tasbih berapa ribu orang, membaca zikir selawat kepada Nabi berapa ribu orang. Itu baru membaca Quran berapa ratus orang, yang tahtiman di situ, yang baca Yasin. Nah kita tanya tadi, Sunan Ampel di kuburan masih bisa mempersatukan umat, yang ziarah siapapun tidak pernah ditolak, oleh jorok kuncinya pun tidak, kon partainya apa enggak pernah, bajunya apa enggak pernah. Dan perlu antum ketahui Pak, ya, saya minta bukti ya bahwa wali songo dakwah dulu pakai musik. Partai apa mboten? Lho aja maneh wali songo bae dhewe terkadang ora weruh kok. Mbahmu iki biyen mudin ning kene iku musala, ning kene pertama iku Mbah Mudin. Bukti yang otentik lah. Ya. Saya bukan mengingkari wali songonya, tapi bahwa wali songo berdakwah dengan musik, saya butuh bukti aja. Napa ngoten Le? Lah ya iku kowe ora weruh kok. Sebab kepaten, dan nek pun kepaten obor sulit. Lama-lama nanti kados kula contohake sakniki. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan wali songo yang menyebarkan agama Islam dengan mencampurkan syariat dengan adat dan istiadat? Pak, wali songo itu nggak ada bukti yang otentik. Bukti ini ono wali songo mana? Sejarahnya tidak ada. Loh niku, sakniki pun mulai muncul ngoten niku. Mana buktinya ada sunan-sunan? Kan yang ada Sunan Abu Dawud. Lu malah kecelek sampai yang ngomong Sunan Abu Dawud, wali songo sunan-sunan ora ono kitabe. Ada kitab tulisan Sunan Bonang asli, Masya Allah, dan tulisan ini hanya beberapa lembar menyebabkan 3 sarjana Belanda mendapatkan gelar doktor. Lah tinggalan wong Islam kok malah dibabat. Sekali lagi, yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.